Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari pesantren bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol, begitu juga belajar listening TOEFL dari nol, dan konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Alhamdulillah buku yang saya tulis ini sudah didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia, dan alhamdulillah sudah banyak yang terbantu. Yang awalnya frustasi, Sir, saya sudah tes TOEFL berkali-kali, bahkan sudah sampai 5 kali, Sir. Saya bingung saya harus bagaimana. Dan alhamdulillah setelah belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, dan belajar bahasa Inggris dari nol, alhamdulillah mereka sekarang sudah lega. Karena apa? Yang awalnya 450 aja berat, alhamdulillah sekarang di tes yang ke-6, setelah belajar buku tersebut, dia bisa goal 570. Bagi teman-teman yang berusaha, yang sedang berjuang untuk dapat beasiswa maupun untuk lulus S1, S2, S3, Anda bisa pesan buku tersebut sekarang juga di nomor yang ada di link deskripsi. Dan saya berdoa semoga teman-teman bisa goal skor TOEFL-nya, sehingga teman-teman bisa dapat beasiswa baik S2 maupun S3. Untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya, yakni bedah TOEFL Structure and Written Expression part 35. Jadi di sini saya membedah contoh-contoh soalnya. Tapi saran saya, sebelum Anda membedah soal seperti ini, Anda sudah mengetahui konsepnya. Anda sudah mengetahui, oh ini adalah tipe A positif, ini tipe conditional sentence, oh ini tipe inversi, dan lain sebagainya. Anda harus tahu itu dulu. Lah, supaya apa? Supaya Anda tidak bingung. Maka dari itu di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini, saya mengajarkan secara sistematis. Sistematis Anda harus belajar, pertamanya harus belajar simple sentence, yaitu tenses dulu, part of speech, elliptic, kausatif, dan seterusnya. Ini sudah saya susun secara sistematis. Kenapa? Ini ada yang protes kemana? Sir, bukunya kok dipromosikan terus? Ya, saya promosikan buku saya terus-menerus. Kenapa? Saya ingin Anda belajar secara sistematis dengan tepat menggunakan metode kuantum cerdas. Karena selama ini saya dapat warisan banyak buku dari teman-teman. Ada banyak buku yang diwariskan. Buku TOEFL saya kebanyakan yang untuk riset soal-soal yang saya bahas seperti ini adalah warisan dari murid-murid saya. Kenapa diwariskan, Sir? Saya bingung. Buku ini bagaimana? Kemarin saya karena harus lanjut S2 maupun S3, saya di situ syaratnya TOEFL. Saya pergi ke toko buku, saya beli buku TOEFL, Sir. Setelah saya buka 1 halaman, 2 halaman, saya nggak ngerti sama sekali. Ya, setelah itu saya taruh di rak. Dan kebetulan saya ketemu dengan Mr. Wahid. Saya belajar dari bukunya Mr. Wahid ini, ada videonya. Kebetulan dia belajar langsung dengan saya. Tapi untuk mengulangi apa yang dia pelajari dengan saya, dia buka e-course-nya. Lah, maka dari itu buku yang sudah saya tulis ini semuanya ada video pembelajarannya. Cara belajarnya bagaimana? Cara belajarnya, Anda buka video pembelajarannya dulu, kemudian Anda kerjakan latihannya. Setelah kerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya. Jadi seperti kursus, tapi kursusnya bisa dari HP. Lah, sekarang sudah digital. Oke, seperti itu. Semoga buku yang saya tulis, e-course yang saya buat bisa membantu Anda untuk lolos skor TOEFL dengan target di atas 550. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas soal nomor 15. Charles Darwin First Scientific Book, koma. Nah, di sini ada koma, teman-teman. Published in 1842, koma. Nah, ketika ada koma, published in 1842, ini adalah A positif. Ini adalah A positif. Apa A positif itu? A positif itu adalah keterangan tambahan. A positif itu apa?
keterangan tambahan. Contohnya Jokowi, Presiden of Indonesia, lah berarti yang dimaksud Jokowi itu adalah Presiden of Indonesia, bukan Jokowi tetanggamu, bukan. Yang dimaksud dalam teks itu adalah Presiden of Indonesia. Jadi di sini yang dipublikasikan di tahun 1842, lah jadi setelah ini yang dibutuhkan di situ adalah verb. Yang dibutuhkan apa? Verb. Yang verb yang mana? Kalau to present ini salah. Karena di sini verbnya yang verb biasa. Yang benar yang mana, Sir? Yang benar adalah yang B. Kenapa kalau ini presented itu adalah verb to? Karena menunjukkan past. Ini adalah simple past. Simple past ya. Ingat, pokoknya nanti kalau ada setelah 2 koma seperti ini, setelahnya adalah verb, maka Anda harus tahu ini tensisnya apa. Nah, jawaban yang presenting ini salah. Kenapa langsung verb ing? Nah, terus it present ini juga salah. Kenapa? Karena sudah ada verbnya. Charles Darwin's First Scientific Book ini subjeknya. Ini A positif, butuhnya adalah verb. Yang benar adalah yang B. Kemudian soal nomor 16. Measles is highly contagious viral disease bla 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 by. Nah, di sini ini measles ini adalah subjeknya. Is-nya adalah verbnya. Is highly contagious viral disease. Nah, di sini setelah itu ada kata by. A characteristic skin rash. Ini by, ini setelah depannya by ini adalah mesti bentuk kalimat pasif. Nah, ini mesti bentuk kalimat apa? Kalimat pasif. Lah, pertanyaannya di sini adalah simple sentence atau complex sentence. Nah, ini Anda harus complex sentence. Lah, Anda harus tahu ini adalah simple sentence atau complex sentence. Yang jelas, kalau ini adalah kalimat pasif ini nggak mungkin simple sentence. Kenapa ini nggak mungkin simple sentence? Karena di depan ada verbnya. Berarti kemungkinan besar adalah complex sentence. Kalau complex sentence, berarti di sini yang dijelaskan apa? Viral disease ini berarti butuhnya adalah konektor subjek sama verb. Nah, konektor subjek sama verb. Lah, di sini kok kebetulan tidak ada konektornya, ya toh? Lah, ini sebenarnya which is accompanied. Nah, which is accompanied. Harusnya kalimat tegapnya adalah which is accompanied. Accompanied. Nah, ini adalah kalimat lengkapnya, which is accompanied. Tapi karena di sini sudah mengalami complex sentence yang sudah mengalami teknik reducing, ini tekniknya disebut dengan teknik reducing. Yang dibuang apa, Sir? Yang dibuang adalah konektor sama to be-nya, maka langsung di verb 3-kan jika pasif, verb ing-kan jika aktif. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Kalau is accompanied ini salah. Kenapa? Karena di sini kenapa salah? Karena di sini ini adalah simple sentence. Kalau ditulis is-nya berarti which-nya harus ditulis juga gitu. Berarti salah. Kalau accompany ini salah karena ini aktif. Kalau aktif berarti langsung di verb ing-kan. Karena pasif langsung di verb 3-kan. Nah, yang benar yang mana? Yang C. Kemudian soal nomor 117. Oke, hails itu apa? Hails itu adalah hujan batu es ya. Hails-nya subjeknya. Ini forms, ini adalah verb. Membentuk within large dense cumulonimbus. Nah, di sini ini butuh noun. Nah, berarti di sini jawabannya noun kan? Cloud. Nah, di sini sudah ada verbnya, ya toh?
sudah ada verbnya. Ternyata di sini juga ada verbnya lagi. Nah, ketika ada verbnya lagi, berarti ini adalah complex sentence. Nah, ketika ada verbnya lagi, berarti ini adalah complex sentence. Kalau complex sentence, berarti di sini setelah cloud, ini harus ada apa? Konektor. Konektor, subjek, sama verb. Nah, konektor, subjek, sama verb. Ini bentuknya apa? Ini adalah bentuknya adjective clause. Ini bentuknya adalah adjective clause. Berarti di sini butuhnya adalah konektor, subjek, dan verb. Lah, di sini konektornya apa? Z. Konektornya apa? Z. Ini konektornya Z. Lah, menariknya Z itu dia bisa jadi konektor plus dia juga bisa jadi subjek. Berarti jawabannya yang mana, Sir? Jawabannya adalah yang B. Nah, jawaban yang C bagaimana, Sir? Ini salah. Kenapa? Karena di sini ada are, di sini ada develop. Kalau are develop salah. Kalau di sini developing bisa jadi ini benar. Yang D, cloud that they ini salah. Kenapa? Karena Z ini dia bisa jadi konektor, dia juga bisa jadi subjek. Kamu kasih subjek lagi, berarti di sini nanti double subjek. Makanya salah. Semoga bisa memahamkan Anda. Aduh, saya pusing, Sir. Ya, ini levelnya sudah intermediate advance. Kalau Anda masih basic, saran saya Anda beli buku konsep belajar TOEFL dari nol dulu. Kalau Anda langsung beli bukunya Longman, ya, taruhlah bukunya seperti ini. Ini bukunya Longman. Bukunya Longman seperti ini. Buku ini bagus nggak? Bagus. Tapi karena Anda tidak ada yang mengajari dan ini levelnya langsung intermediate advance, Anda paling cuma beli buku tok. Setelah Anda beli buku, Anda taruh di rak buku. Kenapa? Karena nggak bisa mempelajari. Anda bingung ini. Ini satu, bahasa Inggris semuanya. Yang kedua, level bahasa Inggris Anda masih basic. Kalau Anda beli buku ini, dan kebetulan level Anda masih intermediate ke bawah, saya yakin buku ini hanya masuk ke rak. Karena buku-buku seperti ini saya kebanyakan adalah warisan. Jadi, Sir, saya pusing belajar buku ini. Sudah, ini buat jenengan aja. Ini untuk riset jenengan. Saya cukup beli buku jenengan ini. Saya pulang ke Kalimantan, saya pulang ke Sulawesi, saya pulang ke Jakarta. Dengan buku ini, dengan akses e-course yang sudah jenengan buat, saya bisa belajar dimanapun. Yang penting saya sudah ketemu dengan jenengan, saya sudah belajar dengan jenengan. Untuk mengulanginya, saya tinggal buka e-course sama bukunya, beres. Sangat mudah sekarang. Kenapa kok seperti ini, Sir? Karena zamannya sudah digital. Dan ini adalah satu-satunya buku yang mengajarkan TOEFL dari nol, yang sudah disertai dengan video pembelajaran. Jadi nggak hanya ditaruh di rak, tapi dipelajari. Makanya Anda harus meluangkan waktu untuk belajar. Soal nomor 118. Coral islands such as the Maldives are the tips of reef built during period of warm climate when. Nah, ini when, di sini ada kata when. Ini ingat, kata when ini adalah statement, ya. Statement, bukan question. Oke. Ini adalah statement, bukan question. Kalau statement bukan question, berarti gampangnya setelah when itu cari subjek sama verb. Cari subjek sama verb, karena itu adalah statement. Jadi jawaban were sea level ini salah. Kenapa? Ini verb, ini subjeknya. Salah. Sea head level ini juga salah. Having sea level ini salah. Lah, yang benar yang mana, Sir? Yang benar yang D. Kenapa? Karena when sea level ini subjeknya, were-nya adalah verb, higher lebih tinggi. Jadi ketika ada when, cari yang subjek dan verb, gitu aja wis. Gampang. Kemudian soal terakhir 119. Ternyata sudah 119 ya saya bahas. Sir, saya kok bingung ya, wis. Anda tonton
video-video saya ke atas itu nanti ada urutan soalnya. Ini sudah ke bagian 35. The Missouri bla 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 longest river in the United States, koma. Lah, di sini ada komanya, ya toh? Ada komanya. Nah, setelah koma di sini diikuti dengan verb. Berarti ini adalah apositif. Ini adalah apositif. Berarti kalau seperti itu, di depan cari, ini kan river. The Missouri River, cari setelah kata river, itu ada komanya. Nah, jadi pilihannya yang mana? Antara jawaban A sama D. Ya, gitu aja, gampang toh. Loh, kenapa? Karena di belakang ada koma terus ada verbnya. Kalau mau kasih verb lagi di sini jadi salah itu. Ini babnya adalah apositif. Nah, kemudian yang benar yang mana, Sir? Yang benar adalah yang A. Kenapa yang A? Karena di sini ada longest. Longest itu adalah superlatif. Biasanya diikuti dengan the longest river in United States. Jadi sungai Missouri, sungai terpanjang di Amerika, mengalir melalui 7 states. Nah, jadi mengalir 7 negara. Bla bla bla, wes. Jadi intinya jawabannya yang A. Ini adalah babnya apa? Babnya adalah apositif. Gitu aja. Semoga ini bisa bermanfaat, membantu Anda untuk lolos skor TOEFL. Saya senang sekali jika teman-teman bisa lolos skor TOEFL. Apalagi teman-teman yang kasih testimoni di YouTube atau kirim WA ke nomor admin Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Terima kasih, Sir. Setelah saya belajar dengan jenengan, saya bisa lolos skor TOEFL dengan ini, dan alhamdulillah saya keterima S2, S3 beasiswa. Senang sekali. Itu kenapa? Semakin Anda kasih testimoni, Anda respon materi saya ini dengan positif, saya semakin semangat untuk membuat video. Goal saya adalah saya kepingin 1 juta orang bisa lolos mendapatkan beasiswa, lolos skor TOEFL, akhirnya mendapatkan beasiswa. Semoga bermanfaat, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.